Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada minggu ketiga untuk segmen yang pertama ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang genesa metana termogenik. Dua tahapan pembatubaraan, yaitu penggambutan dan dehidrasi, sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tahap yang ketiga, yaitu bituminisasi. Disebut dengan tahap bituminisasi karena pada fase ini mulai terbentuk bitumen dari batubara, sehingga batubara yang sudah sampai pada fase ini disebut dengan batubara bituminus. Gambar di samping adalah sebuah foto mikrograf di bawah mikroskop. Ini adalah masteral liptinit yang berwarna kekuning-kuningan. Selama proses pemendaman akan terjadi kenaikan temperatur dan tekanan, sehingga masteral liptinit di dalam batubara itu kemudian akan membentuk masteral sekunder yang salah satunya adalah eksudatinit seperti yang bisa dilihat di sini. Jadi umumnya masteral sekunder dalam hal ini adalah eksudatinit itu akan mengisi rekan-rekan dan juga rongga seperti ini karena terbentuknya belakangan ketika sudah terjadi pematangan, ketika temperatur dan tekanan sudah tinggi. Tahap bituminisasi ini umumnya terjadi ketika batubara sudah mencapai peringkat subbituminous E hingga high volatile bituminous. Nah, pada tahap ini, bahan organik itu juga sudah masuk pada fase oil window atau sudah membentuk minyak bumi. Selain itu juga sudah mulai terbentuk gas metana dan juga wet gases seperti etana, propana, butana, dan pentana. Jadi, selain dicirikan oleh terbentuknya bitumen, tahap bituminisasi ini juga dicirikan oleh tahap berikutnya, yaitu adalah pembentukan hidrokarbon, baik itu berupa minyak maupun gas. Nah, terbentuknya hidrokarbon itu dikontrol oleh sebuah proses, yaitu adalah thermal cracking, yaitu adalah pemutusan rantai-rantai karbon karena adanya panas. Gambar di sebelah kanan itu mengilustrasikan bagaimana thermal cracking itu bekerja. Jadi pada gambar yang sebelah kiri, ini masih banyak struktur kimianya, masih banyak yang struktur kimia yang terbuka seperti ini. Masih banyak yang asiklik, gugus-gugus fungsinya masih banyak. Nah, ketika terjadi proses peningkatan temperatur, maka gugus-gugus fungsi yang terbuka di sini, dia rentan sekali terjadi pemutusan rantai karbon. Ketika putus katakanlah satu karbon, maka akan membentuk katakanlah metana CH4. Ketika putus dua karbon, dia bisa membentuk misalnya etana. Nah, sehingga ketika sudah terbentuk batubara yang semakin tinggi peringkatnya, seperti yang di sebelah kanan di sini, sudah semakin didominasi oleh struktur kimia yang siklik seperti ini. Kemudian tahapan pembatubaraan yang keempat adalah debituminisasi. Pada tahap ini terjadi proses thermal cracking yang cukup intensif, yaitu ketika batubara sudah mencapai peringkat medium volatile bituminous hingga semi antrasit. Di sini, medium volatile bituminous sampai semi antrasit. Pada tahap ini juga sudah mencapai akhir dari oil window. Kalau kita lihat oil window di sini, dari sini sampai sini. Kemudian tahap ini juga dicirikan pembentukan dry gas atau metana dalam jumlah yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat dari sini sampai sini, itu kalau di kolom yang sebelah kanan di sini yang terbentuk adalah dry gas atau metana. Jadi ini merupakan ciri khas dari tahap debituminisasi, di mana hidrokarbon yang terbentuk dalam jumlah yang paling signifikan yaitu adalah metana. Metana ini bisa terbentuk langsung dari bahan organik batubara atau bisa juga dari thermal cracking hidrokarbon yang sebelumnya terbentuk, yaitu dari minyak yang sudah terbentuk,
Misalkan minyak, dia rantai karbonnya cukup panjang, terjadi pemutusan sehingga menjadi lebih pendek. Ketika menjadi lebih pendek, maka dia akan berubah menjadi gas. Gas misalkan karbonnya ada 5 pentana, ketika terjadi pemutusan lebih lanjut, akhirnya dia bisa menjadi gas metana ketika jumlah karbonnya hanya 1. Kemudian tahapan pembatubaraan yang kelima, yang terakhir adalah gravitisasi. Pada tahapan ini, material organik dari batubara disusun hampir semuanya oleh karbon. Mengapa oleh karbon? Ini kembali pada thermal cracking. Pada tahap akhir dari pembatubaraan, nanti juga akan terjadi pemutusan yang sangat intensif antara unsur karbon dengan hidrogen. Ikatan karbon dengan hidrogen nanti akan terputus. Ketika terputus, hidrogen cenderung bersifat volatile sehingga akan meninggalkan lapisan batubara. Dan yang tertinggal di dalam lapisan batubara akan didominasi oleh senyawa-senyawa hidrokarbon yang didominasi oleh unsur karbon, seperti yang terlihat di sebelah kanan di sini. Jadi ini adalah antrasit. Kalau kita lihat, didominasi oleh struktur aromatik siklik seperti ini, yang sangat sedikit sekali mengandung unsur hidrogen. Kemudian pada tahap ini juga terjadi reorientasi laminasi aromatik hingga mencapai peringkat antrasit. Jadi semakin tinggi proses pembatubaraan atau semakin lanjut proses pembatubaraan, itu juga akan terjadi reorientasi dari senyawa-senyawa yang mempunyai struktur aromatik tadi, sehingga akan terorientasi membentuk laminasi seperti ini. Kemudian pada tahap gravitisasi, pembentukan metana itu dapat terus berlangsung, namun sebagian besar terlepas dari lapisan batubara. Mengapa terlepas dari lapisan batubara? Karena pada tahap akhir pembatubaraan, ketika sudah mencapai antrasit, kapasitas serap metana dalam batubara itu akan semakin kecil, sehingga metana yang terbentuk akan terlepas dari lapisan batubara. Baik, sampai di sini pembahasan tentang metana termogenik. Kita akan lanjutkan pada segmen kedua mengenai karakteristik gas metana batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.